여기서는 운동장에서 Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mamang Capruk. Kali ini Mamang akan membawakan sebuah alur cerita drama Korea berjudul Squid Game, di mana dikisahkan di film ini tentang sebuah permainan bertahan hidup dengan total hadiah yang sangat fantastis untuk satu orang pemenang yang bisa melewati semua permainan tersebut. Permainan ini diikuti oleh 456 peserta yang mana masing-masing dari mereka memiliki hutang yang harus mereka lunasi. Oke lah, daripada kebanyakan spoiler di awal, langsung aja cuy, mari kita tonton. Di awal film diperlihatkan sesosok pria beban keluarga bernama Gi-hun yang sedang meminta sejumlah uang kepada ibunya untuk membeli hadiah ulang tahun dari anaknya. Gi-hun adalah seorang duda satu anak yang telah bercerai dan tinggal bersama sang ibu. Merasa uang yang diberikan ibunya tak cukup membeli hadiah untuk anaknya, Gi-hun segera kokoreh saat sang ibu telah pergi. Ia pun menemukan kartu ATM milik sang ibu dan segera mengambil sejumlah uang dari tabungannya. Meski sedikit bermasalah dengan PIN yang telah diganti ibunya, akhirnya Gi-hun berhasil menarik sejumlah uang haram tersebut. Uang haram hasil mencuri dari ibunya itu kemudian ia gunakan untuk berjudeng pada balapan kuda. Setelah beberapa kali kalah, iblis akhirnya berpihak pada Gi-hun dan berhasil menang pada perjudengan terakhir. Namun tak lama setelah keluar dari tempat tersebut, Gi-hun langsung disambut hangat oleh para rentenir yang datang untuk menagih hutangnya. Gi-hun pun mencoba kabur dan masuk ke dalam sebuah toilet, namun bos rentenir itu berhasil menangkapnya. Gi-hun kemudian berusaha membayar sebagian hutangnya, namun ternyata uang kemenangan hasil judeng tersebut telah dicuri oleh seorang wanita yang ia tabrak sebelumnya. Akhirnya sang bos rentenir di sini memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah perjanjian yang mana jika ia tak mampu membayar hutangnya bulan depan, organ-organ dalam pada tubuhnya akan dijual oleh si bos rentenir. Setelah mengambil uang tips yang diberikan sebelumnya kepada kasir di tempat perjudengan, Gi-hun lalu mencoba bermain sebuah cacapitan demi mendapatkan kado untuk sang putri. Berkat bantuan seorang bocah, ia berhasil mendapatkan sebuah kotak hadiah dan memberikannya kepada putrinya. Namun, isi dari kotak tersebut adalah sebuah pistol korek. Setelahnya, Gi-hun pun mengantarkan putrinya ke rumah mantan istrinya. Gi-hun di sini merasa tidak berhasil menjadi seorang ayah dan mulai merenung di dalam sebuah stasiun. Lalu seorang pria datang menghampirinya, kita sebut saja rekruter. Melihat wajah Gi-hun, rekruter ini menawarkan sebuah peluang kepada Gi-hun untuk bisa mendapatkan sejumlah uang dengan mengikuti sebuah permainan. 성공을 양보하겠습니다. Setelah berhasil menang, Gi-hun kemudian ditawarkan sebuah permainan yang lebih mengedankan oleh si rekruter. Gi-hun diberikan sebuah kartu nama dan si rekruter pun pergi dari sana. Gi-hun yang awalnya tidak memperdulikan hal tersebut, kemudian pergi ke rumah salah satu sahabat kecilnya yang bernama Sang-woo dan bertemu ibu dari sahabatnya itu yang merupakan penjual ikan lele. Di perjalanan pulang ke rumah, Gi-hun kemudian memberikan seekor ikan yang ia beli sebelumnya kepada seekor kucing liar dan setibanya di rumah, ia memberikan sebagian besar uang tersebut kepada ibunya. Ibu Gi-hun mengatakan bahwa mantan istri juga anaknya akan pindah ke Amerika tahun depan. Si ibu kemudian meminta kepada Gi-hun untuk mendapatkan hak asuh dari anaknya itu. Menjadi galau setelah ucapan dari ibunya, Gi-hun teringat pada kartu nama yang diberikan si rekruter sebelumnya dan langsung menelpon nomor yang tertera di kartu tersebut. Gi-hun kemudian dijemput oleh sebuah mobil yang di dalamnya berisikan manusia beban lainnya layaknya Gi-hun. Selama perjalanannya, mereka sengaja dibuat tertidur dan semua barang akan disita agar tidak bisa mengetahui lokasi tujuan mereka. Gi-hun kemudian terbangun di sebuah tempat bersama 455 orang peserta lainnya di dalam sebuah ruangan.
Permainan tersebut dipimpin oleh seorang pria bertopeng dengan julukan frontman, dan ia juga memiliki anak buah yang juga bertopeng dan mengenakan kostum berwarna merah, di mana identitas mereka semua di sini sangat dirahasiakan. Di tempat ini juga Gi-hun bertemu dengan peserta lainnya dan sahabatnya Sang-woo juga ada di sana. Peserta lainnya adalah seorang kakek bernama Il-nam yang merupakan penderita demensia alias tumor otak. Ia juga tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Duksu yang merupakan seorang pemimpin geng yang sedang memukuli wanita mantan anak buahnya yang bernama Sae-byok, warga dari Korea Utara. Gi-hun kemudian menyadari wanita tersebut adalah orang yang mencuri uangnya saat di tempat judeng kuda. Belum sempat membalas dendam pada Sae-byok, para panitia pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Para panitia lalu menjelaskan bahwa mereka akan bermain pada 6 jenis permainan selama 6 hari ke depan. Sebelum mengikuti permainan, para peserta wajib menandatangani peraturan yang ada di dalam permainan nantinya. Di mana pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan, pemain akan dieliminasi jika gagal pada permainan ataupun menolak bermain, dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas pemain setuju untuk menghentikan permainan itu. Setelahnya, para pemain diarahkan untuk menuju sebuah tempat sebagai tempat permainan pertama akan berlangsung. Permainan kali ini disebut sebagai lampu merah, lampu hijau, di mana pada ujung tempat tersebut terdapat sebuah robot raksasa yang bertugas sebagai penjaga dalam permainan kali ini. Pada permainan ini juga, para peserta diharuskan berlari secepat mungkin selama waktu yang ditentukan untuk menuju garis finish saat terdengar suara lampu hijau dari si robot. Namun, saat si robot mengatakan lampu merah, para peserta harus diam tanpa bergerak sedikit pun atau akan tereliminasi. Hal tersebut pun membuat peserta lain panik dan tewas mati sia-sia ditembak oleh si robot. Namun meski begitu, permainan tetap berlangsung. Peserta yang tersisa kembali harus berpacu dengan waktu demi nyawa mereka. Ucapan si robot pun semakin cepat seiring waktu yang semakin menipis. Di sisi lain, frontman dengan santainya menonton permainan tersebut sambil meminum luwak white coffee kesukaannya. Waktu yang semakin menipis membuat Gi-hun rusuh dan hampir saja tewas. Namun, ia diselamatkan oleh peserta lain bernama Ali yang merupakan seorang pekerja asing. Dan untuk peserta yang tersisa saat waktu telah habis, maka akan langsung dieksekusi di tempat. Para peserta yang lolos kemudian kembali ke ruangan mereka untuk menunggu instruksi selanjutnya. Tak lama, para panitia kembali masuk untuk mengumumkan permainan selanjutnya. Kali ini jumlah peserta yang tersisa adalah 201 peserta. Namun, seorang peserta bernama Minyo yang ketakutan akan permainan sebelumnya meminta untuk mundur dengan disusul peserta yang lainnya. Mereka juga berencana akan sepakat untuk menghentikan permainan ini sesuai dengan peraturan ketiga. Namun, para panitia mengingatkan mereka bahwa hadiah kali ini sudah mencapai 25,5 miliar won atau setara 30 triliun rupiah. Jumlah tersebut diakumulasikan dari peserta yang tewas sebanyak 255 orang, di mana berarti satu nyawa dihargai dengan 100 juta won. Jika mereka menyerah saat ini, jumlah uang tersebut akan dikirimkan kepada keluarga peserta yang tewas dan mereka akan pulang tanpa mendapatkan apapun. Kemudian voting pun dimulai, terlihat beberapa peserta masih tetap memilih untuk melanjutkan permainan. Mereka merasa hidup di luar dengan hutang yang melimpah lebih buruk daripada harus mati di dalam permainan ini. Namun, keputusan akhir jatuh kepada kakek Il-nam yang mempunyai nomor urut pertama. Mereka kemudian kembali dipulangkan ke daerahnya dengan diantar sebuah mobil dalam posisi kaki dan tangan terikat. Sang-woo yang diturunkan bersama dengan Ali kemudian pergi ke sebuah Indomart untuk membeli minuman dan juga makanan. Ali di sini meminjam ponsel milik Sang-woo untuk menelpon atasannya. Sang-woo yang tak tega melihat Ali akan berjalan menuju rumahnya yang berada cukup jauh itu pun kemudian memberikannya uang dan menyuruh Ali untuk naik bis meski itu adalah uang terakhirnya. Di keesokan paginya, Gi-hun melaporkan kejadian yang ia alami ke kantor polisi. Ia juga menjelaskan secara rinci kepada para polisi di sana, namun
Para polisi itu malah mengira Gi-hun adalah Nugelo. Gi-hun kemudian memberikan kartu nama yang diberikan si rekruter sebelumnya dan menyuruh polisi di sana untuk menelpon nomor yang tertera di sana. Saat salah seorang polisi menelpon nomor tersebut, ia malah mendengar suara seorang wanita yang sepertinya tidak tahu menahu soal permainan tersebut. Gi-hun pun kemudian diusir dari dalam sana. Di sini kita diperkenalkan pemeran lainnya, yaitu seorang polisi bernama Junho yang mendapatkan kabar bahwa kakaknya telah menghilang. Junho pun lantas segera pergi ke kos-kosan dari kakaknya. Di dalam kamar tersebut, Junho mendapatkan sebuah kartu nama yang sama dengan yang dia lihat di kantor polisi sebelumnya. Ia kemudian segera kembali ke kantor polisi dan menanyakan identitas Gi-hun dan juga alamatnya kepada polisi di sana. Di sisi lain terlihat Gi-hun yang baru saja tiba di rumah namun tak mendapati sang ibu di dalamnya. Ia kemudian pergi menemui Sang-woo untuk sekedar udut dan ninyu kopi bebarengan. Sang-woo juga menceritakan bagaimana dirinya bisa terlilit hutang dari binom Todd dan investasi lainnya yang menyebabkannya harus memiliki uang 6 miliar won. Tak lama, Gi-hun mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa ibunya sedang dirawat karena penyakit diabetesnya yang parah. Namun sang ibu di sini yang merasa tidak memiliki uang memilih untuk pergi dari rumah sakit itu. Sedangkan di kediaman Sang-woo, beberapa orang polisi datang untuk menangkapnya akibat penggelapan uang investor. Sang-woo berhasil selamat dikarenakan dirinya tidak berada di dalam rumah. Sang-woo yang depresi itu kemudian berusaha untuk bunuh diri, namun kembali dirinya diselamatkan oleh seseorang yang kembali memberikannya kartu nama permainan dari bawah pintu kamarnya. Scene kemudian berpindah kepada Sae-byok yang sedang mengunjungi adiknya di sebuah panti asuhan. Sang adik kemudian mulai menangis dikarenakan merasa bahwa kakaknya sengaja menaruh dirinya di panti asuhan agar tidak lagi bertemu dengannya. Namun, Sae-byok meyakinkan bahwa tahun depan mereka sekeluarga akan kembali hidup bersama. Ia kemudian pergi menemui seseorang untuk berusaha mengeluarkan ayah dan ibunya dari Korea Utara. Dari sungut pria tersebut disebutkan bahwa Sae-byok harus memiliki uang 40 juta won agar bisa mengeluarkan orang tuanya dari sana. Sae-byok yang merasa telah ditipu sebelumnya oleh pria itu kemudian mengancamnya apabila berani menipu untuk kedua kalinya. Setelahnya, ia pun pergi setelah mencuri uang si pria tersebut. Sedangkan peserta lainnya yang bernama Ali terlihat sedang berusaha menagih upah kerja yang belum dibayarkan oleh bos di tempat kerjanya. Si bos kemudian ngeles dan pergi dari ruangannya sambil membawa segepok uang yang membuat Ali marah dan menyerang bosnya. Ali pun segera kembali ke rumah dan menyerahkan uang itu kepada istrinya dan menyuruh sang istri untuk membeli tiket pesawat dan segera pulang bersama anak mereka. Di tempat lain terlihat sosok dari Dukso sedang bersama anak buahnya di sebuah tempat bermain. Ia kemudian mengajak anak buahnya itu agar bersiap pergi ke tempat permainan mematikan tersebut untuk merampok uang yang ada di dalam celengan raksasa di sana. Namun, anak buah Dukso di sini mengkhianatinya dan berkomplot dengan orang dari kasino yang sedang mencari Dukso. Setelah membunuh anak buahnya itu, Dukso pun melarikan diri dengan terjun dari atas sebuah jembatan. Sedangkan Gi-hun terlihat sedang berusaha meminjam sejumlah uang kepada temannya yang lain untuk biaya pengobatan ibunya. Hal itu sepertinya diketahui oleh istri temannya dan menyuruh Gi-hun untuk segera pergi dari sana. Tak mendapatkan hasil, Gi-hun memutuskan untuk meminjam uang kepada mantan istrinya. Sang mantan istri di sini mengaku tidak mempunyai uang dan menyuruh Gi-hun pergi karena suaminya akan pulang sebentar lagi. Namun setibanya suami mantan istrinya itu, ia malah memberikan uang kepada Gi-hun dengan syarat tidak lagi menemui keluarganya dan hal itu membuat Gi-hun marah lalu memukulnya. Gi-hun kemudian pergi ke Indomart untuk membeli ciu dan bertemu dengan kakek Ilnam di sana. Merasa mendapatkan teman seperjuangan, mereka pun icen bersama dan memakan Indomie kriuk sebagai camilan. Di sini, kakek Ilnam mengatakan bahwa ia akan kembali ke permainan mematikan itu. Gi-hun pun pulang dan setibanya di rumah, Gi-hun langsung dipegat oleh Junho yang ingin mencari tahu tentang kartu nama yang ia temukan di kamar kakaknya. Namun Gi-hun menolak dan segera masuk ke dalam rumahnya. Gi-hun dan yang lainnya di sini akhirnya menyadari bahwa kehidupan mereka sebenarnya
jauh lebih menakutkan daripada berada di dalam permainan tersebut. Masing-masing dari mereka pun memilih untuk kembali ke dalam permainan. Scene berlanjut dengan adegan Junho yang mengikuti mobil yang membawa Gi-hun ke sebuah pelabuhan. Junho kemudian memarkirkan kendaraannya dan mulai menyelinap agar bisa masuk ke dalam sebuah kapal. Di dalam kapal tersebut, panitia mulai melakukan pemeriksaan identitas pada para peserta. Junho yang tidak terdaftar kemudian berhasil melumpuhkan salah satu penjaga dan mengambil pakaiannya untuk menyamar menjadi salah satu panitia. Sempat hampir ketahuan oleh panitia yang lain, namun ia berhasil membuat mereka percaya. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Junho kini membawa mobil yang berisikan para peserta ke lokasi tujuan dan mulai mempersiapkan mereka. Sae-byok yang pada episode sebelumnya berhasil tetap sadar, kemudian mengambil sebuah pisau lipat dari salah satu saku panitia. Para peserta kembali berkumpul di sebuah ruangan dan kini jumlah pemain yang kembali adalah 187 peserta. Gi-hun yang kembali bertemu beberapa orang temannya itu kemudian mengajak mereka untuk membuat sebuah kelompok agar bisa bertahan di dalam sana. Begitupun halnya dengan Dae-su yang mengajak Sae-byok untuk kembali bergabung bersama timnya. Lalu, tiba-tiba Minyo muncul dan meminta untuk bergabung dengan tim Dae-su. Di sini, Dae-su meminta Wik-wik sebagai syarat apabila Minyo ingin masuk ke dalam timnya. Sedangkan Junho yang merasa kebingungan di dalam sana membuat seorang panitia mulai curiga padanya. Di dalam kamar ini, Junho melihat peraturan yang ditujukan oleh para panitia di mana mereka dilarang membuka topeng selama di area luar ataupun berbicara dan keluar ruangan tanpa izin dari atasannya. Pada malam harinya ia pun berusaha menghubungi atasannya, namun terhenti dikarenakan mendengar suara batuk dari luar kamarnya. Di sisi lain, Minyo yang kebelet pipis kemudian meminta kepada panitia agar mengizinkannya untuk pergi ke toilet. Sae-byok pun tiba-tiba muncul dan ikut pergi ke toilet. Di dalam sana, Minyo malah nyebat udut yang disembunyikan di dalam cangcutnya. Sedangkan Sae-byok berusaha menyelinap melalui saluran udara untuk mengetahui permainan apa yang akan diberikan selanjutnya. Dan Minyo bertugas untuk mengulur waktu. Dari atas sana, Sae-byok melihat para panitia sedang mempersiapkan sebuah adonan gulali untuk membuat permen. 이제 돌아갈 시간입니다. 잠깐만 있어봐! 뭘 봐, 이 개새끼야! 뭘 또 내일 얘기해. 지금 얘기해. 야. Sedangkan di keesokan harinya, panitia kembali masuk untuk membawakan mereka sarapan pagi. Kali ini, Sae-byok menceritakan kepada Minyo apa yang ia lihat sebelumnya, namun Sae-byok tidak mengetahui apa yang akan menjadi permainan selanjutnya. Sang-woo yang pada malam sebelumnya tanpa sengaja mendengar percakapan mereka berdua mulai mengamati Sae-byok. Toa di ruangan itu pun mengumumkan bahwa permainan kedua akan segera dimulai. Para peserta kemudian diantar menuju tempat permainan selanjutnya. Sang-woo yang penasaran akhirnya bertanya kepada Sae-byok tentang apa yang ia lihat pada malam sebelumnya. Sae-byok kemudian menjawab bahwa dirinya melihat para panitia sedang melelehkan gula dalam jumlah besar. Seketika hal itu membuat Sang-woo teringat akan masa kecilnya, di mana ia sering memakan gulali dengan bentuk yang berbeda-beda. Namun, Sang-woo tidak memberitahukan hal tersebut kepada Gi-hun dan juga yang lainnya. Hal itu membuat Gi-hun dan temannya yang lain memilih bentuk yang sulit. Sedangkan Sang-woo memilih bentuk yang paling mudah. Waktu yang diberikan kali ini adalah 10 menit untuk bisa memotong pola yang ada pada gulali tersebut dengan menggunakan sebuah jarum. Para peserta terlihat mulai berusaha keras agar bisa membuat pola yang sesuai.
Di sini, Minyo terlihat menggunakan korek yang dibawa di dalam cangcut sebelumnya untuk memanaskan jarum tersebut agar gulali lebih mudah dilelehkan. Para peserta yang mengambil bentuk paling mudah satu persatu mulai menyelesaikan permainan kali ini dengan aman. Namun, berbeda halnya dengan para peserta yang memilih bentuk gulali yang sulit. Selain harus sangat hati-hati dalam melelehkan gulali tersebut, mereka juga harus berpacu dengan waktu agar bisa melanjutkan ke permainan selanjutnya. Bagi para peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi dengan cara ditembak oleh panitia. Hal tersebut pun membuat peserta yang lain panik dan ketakutan. Junho yang juga berada di dalam ruangan tersebut kembali dicurigai oleh panitia lainnya karena terlihat bingung akan tugasnya. Junho seharusnya bertugas mengangkat mayat peserta yang tewas, bukan menjaga peserta yang masih dalam permainan. Di menit-menit akhir, Gi-hun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide untuk memotong pola payung pada gulalinya. Ia menyadari jika gulali terkena air, maka akan menjadi lebih tipis dan mudah untuk dipotong. Ia pun mulai menjilati gulali tersebut layaknya Oreo 1000-an. 212번 성공. 성공. Beberapa peserta yang meniru cara Gi-hun akhirnya berhasil lolos ke permainan selanjutnya. Namun, ada seorang peserta yang gagal dan berusaha menyerang para panitia. Karena hal itu, para panitia yang lain diperintahkan untuk menembak peserta lainnya agar tidak berusaha memberontak. Peserta ini juga kemudian meminta kepada panitia tersebut untuk melepaskan topengnya dan langsung menembak dirinya sendiri. Namun, tak lama frontman muncul dan langsung menembak panitia tersebut karena telah melanggar peraturan. Para peserta yang selamat kemudian dikembalikan ke ruangan mereka dan peserta yang tereliminasi kali ini sebanyak 79 orang. Hal tersebut pun otomatis membuat jumlah uang hadiah bertambah menjadi 34,8 miliar won. Para panitia kemudian kembali membawakan para peserta makanan kecil. Doksu yang merasa makanan itu kurang, kemudian kembali nyelai antrian. Hal itu membuat peserta lain tidak kebagian jatah mereka karena makanan yang disajikan disesuaikan dengan jumlah peserta. Salah satu peserta itu kemudian marah dan berusaha mengambil makanan yang sedang dipegang oleh Doksu. Namun naas, dirinya malah ditenggelan bebeakan oleh si bos gangster dan tewas di dalam sana. Gi-hun yang merasa hal itu tidak benar, meminta kepada panitia untuk melakukan sesuatu. Namun nyatanya para panitia di sini hanya terdiam dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan yang mereka adakan. Mereka malah menampilkan jumlah uang yang bertambah akan kematian dari peserta tersebut. Hal itu justru membuat Doksu dan anak buahnya berpikir untuk membunuh peserta lain selama di ruangan tersebut agar bisa mengurangi jumlah pesaing di dalam permainan nantinya. Gi-hun pun mulai memperingatkan kakek Ilnam agar tidak tertidur malam ini dikarenakan akan terjadi sesuatu. Gi-hun yang menyadari Doksu akan mengincar Sebyo kemudian segera menghampirinya dan mengajaknya untuk bergabung dengan timnya. Sedangkan di tempat lain, terlihat salah satu peserta dibawa oleh seorang panitia untuk menuju sebuah tempat secara rahasia. Peserta tersebut ternyata seorang dokter yang diperintahkan untuk mengambil organ tubuh dari para peserta yang tewas untuk diperjualbelikan oleh panitia tersebut. Sebagai imbalannya, dokter itu akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya. Si dokter juga diberitahukan bahwa ternyata para panitia sengaja mengurangi jatah makanan agar terjadi perkelahian dan membuat jumlah peserta berkurang. Ia kemudian diperintahkan untuk bergabung dengan kelompok terkuat agar bisa bertahan malam ini. Setibanya ia di ruangan para peserta, sang dokter pun segera menemui Doksu dan meminta untuk bergabung dengan kelompok mereka dengan imbalan memberitahukan informasi tentang permainan selanjutnya. Pada malam harinya, Doksu yang sudah bersiap dengan pecahan botol di tangannya itu segera menyelinap untuk membunuh peserta yang lain. Sedangkan di luar ruangan, para panitia sudah bersiap dengan senjata mereka masing-masing. Gi-hun dan teman-temannya pun mendapatkan serangan dari peserta lain dan berusaha mencari kakek Ilnam di dalam sana. Namun, kakek Ilnam menghilang dari tempat tidurnya.
Setelah membunuh salah satu peserta, Doksu lalu berusaha membunuh Sae-byok namun gagal. Sae-byok kemudian mendatangi Gi-hun dan meminta pertolongan darinya dan juga teman-temannya. Dan tiba-tiba, kakek Il-nam terlihat berada di atas tumpukan ranjang tertinggi dan berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling menyerang. Tak lama para panitia pun masuk dan mengamankan situasi di dalam sana. Terlihat beberapa peserta tewas di dalam sana dan para panitia mulai mengangkut mayat-mayat tersebut untuk dipindahkan. Di dalam sana juga Junho yang ikut masuk sebagai panitia kemudian menanyakan keberadaan dari kakaknya kepada Gi-hun. Gi-hun menjawab bahwa ia tidak mengenal nama peserta lainnya. Setelah kejadian itu, Gi-hun pun meminta kepada teman-temannya untuk saling memperkenalkan diri sebagai bentuk kepercayaan di dalam tim mereka. Di sisi lain, Doksu terlihat sedang diobati oleh si dokter karena ia terluka diakibatkan bacokan dari Sae-byok sebelumnya. Terlihat juga di sini Minyo yang berhasil bergabung ke dalam tim Doksu setelah membantunya pada permainan gulali sebelumnya. Ia pun mengajak Doksu untuk pisbar alias pipis bareng di dalam toilet. Minyo yang ternyata penasaran akan sosok dari sang dokter menanyakan hal itu langsung kepada Doksu. Namun, Doksu tetap tidak memberitahukannya meskipun telah menanam benih bonsai pada Minyo. Singkat cerita, di keesokan harinya, para panitia pun mulai mengumpulkan peserta untuk memulai permainan selanjutnya. Pada permainan kali ini, mereka diberikan waktu 10 menit untuk membentuk sebuah tim berisikan 10 orang. Sang-woo kemudian menyuruh masing-masing dari temannya untuk membawa satu orang lainnya agar tim mereka genap berjumlah 10 orang. Sedangkan sang dokter yang telah mengetahui permainan selanjutnya itu pun memberitahukannya kepada Doksu dan mereka mencari para pria yang terlihat kuat untuk bergabung ke dalam timnya. Permainan kali ini adalah tarik tambang yang dilakukan dari sebuah tempat yang cukup tinggi, di mana para peserta yang kalah akan langsung terjatuh dan tewas dikarenakan tangan mereka diborgol pada tali tambang tersebut. Gi-hun dan teman-temannya yang tidak mengetahui permainan selanjutnya itu mengumpulkan tim secara random dan bahkan ada satu aki-aki dan 3 orang wanita diantaranya termasuk Minyo yang telah dikhianati oleh Doksu. Sang-woo yang merasa putus asa pada timnya kemudian mulai memasuki ruangan permainan. Singkat cerita tiba giliran Gi-hun dan timnya untuk melawan tim lainnya. Tim Gi-hun yang merasa akan kalah kemudian diberikan sebuah trik oleh kakek Il-nam cara agar bisa menang meski lawan mereka lebih kuat. Salah satunya adalah dengan menempatkan orang terkuat di posisi paling belakang dan menempatkan tali tambang tersebut di kelek mereka masing-masing. Kemudian mereka harus bertahan selama 10 detik pertama dan saat tim lawan kehilangan ritmenya, barulah mereka mulai menarik tali tambang tersebut. Namun sayangnya, trik tersebut tidak bertahan lama kali ini. Kali ini Gi-hun dan timnya yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya kembali ke ruangan peserta. Jumlah peserta yang tersisa kali ini adalah 40 orang dengan total hadiah 41,6 miliar won. Tim Gi-hun pun sekarang bertambah menjadi 10 orang. Salah satu dari mereka mengatakan untuk melakukan penyerangan lebih dulu malam ini. Sae-byok yang tidak mempercayai mereka lantas menolak hal tersebut. Gi-hun pun kemudian menyuruh tim mereka agar membuat barikade untuk menahan serangan peserta lainnya nanti malam. Mereka pun memutuskan untuk berjaga bergiliran pada malam ini. Tak lama, Doksu datang untuk mengancam Gi-hun dan timnya. Namun, Gi-hun mengancam balik dengan mengatakan bahwa Doksu harus berhati-hati terhadap anak buahnya sendiri yang mungkin akan membunuhnya nanti malam. 어디부터 조질까요? 오늘은 좀 쉬자. 그거 내려놓고 그냥 쉬어. Sang-woo dan Ali bertugas berjaga terlebih dulu. Ali kemudian mulai menceritakan tentang keluarganya kepada Sang-woo.
Sedangkan Junho yang bertugas mengangkut mayat-mayat di sana mendapati salah satu panitia memberi sebuah tanda pada peti mati salah satu peserta yang masih sekarat. Ternyata peti yang ditandai itu adalah peti di mana peserta di dalamnya masih dalam kondisi sekarat dan bisa untuk mereka bedah. Sang dokter pun kembali dipanggil untuk melakukan tugasnya. Junho kemudian diajak untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sanalah Junho melihat sang dokter dan para panitia sedang membedah organ dalam para peserta yang telah tereliminasi sebelumnya untuk kemudian dijual oleh mereka. Kembali ke ruangan peserta, kini giliran Gi-hun bergantian untuk ngaronda. Saat dirinya sedang berjaga, Gi-hun tiba-tiba melihat kumpulan orang sedang berkelahi di depan matanya. Gi-hun ternyata sedang membayangkan dirinya dulu saat sedang melakukan demo kerja karena terkena PHK. Ia pun melanjutkan kisahnya bisa ikut ke dalam permainan itu kepada kakek Ilnam yang berjaga bersamanya. Namun, tiba-tiba kakek Ilnam mengalami sakit kepala diakibatkan tumornya dan Gi-hun dengan segera mengkompresnya menggunakan air yang diberikan oleh Sae-byeok. Sedangkan di sisi lain setelah tugasnya selesai, sang dokter segera meminta imbalannya kepada panitia di sana. Namun para panitia mengatakan bahwa mereka belum menerima informasi apapun tentang permainan selanjutnya. Marah akan hal tersebut, sang dokter pun segera mengambil sebuah pisau bedah dan mengancam akan membunuhnya. Sang dokter yang merasa akan mati oleh Doksu apabila tidak memberikan informasi tentang permainan selanjutnya, memerintahkan panitia yang satunya untuk mencari informasi tersebut. Namun, panitia tersebut berusaha melawan dan membuat sang dokter harus membunuhnya. Ia pun kemudian kabur dari sana. Sang dokter yang dikejar oleh seorang panitia itu pun akhirnya tiba di salah satu ruangan pada permainan gulali sebelumnya. Di dalam sana, si panitia berusaha menenangkan sang dokter agar frontman tidak mengetahui rahasia yang mereka lakukan selama ini. Sempat hampir percaya dengan ucapan dari si panitia, tiba-tiba frontman datang dan langsung menembak panitia tersebut dan juga sang dokter. Frontman di sini mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan tentang jual beli organ yang mereka lakukan. Akan tetapi, para panitia telah melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam permainan tersebut dengan memberikan informasi khusus kepada sang dokter. Frontman ingin para peserta bisa memiliki kesempatan yang sama dalam bertahan hidup dan memenangkan permainan tersebut. Di waktu yang sama, Junho dan salah satu panitia yang ditugaskan untuk melakukan pengiriman organ pergi dengan menyusup melalui sebuah pintu rahasia yang dikhususkan untuk para VIP. Sesampainya di sebuah tempat, panitia tersebut langsung mengarahkan pisaunya kepada Junho. Ternyata, selama ini panitia tersebut telah curiga kepada Junho yang berperilaku aneh. Junho pun dengan segera mengeluarkan pistol yang ia bawa untuk mengancam balik panitia tersebut. Junho juga berusaha mencari informasi tentang keberadaan kakaknya dan mendapatkan informasi dari panitia tersebut bahwa mereka memiliki daftar nama-nama peserta yang berada di dalam ruangan frontman. Ia pun segera menuju ruangan frontman dan menembakkan senjatanya untuk menembak pintu agar bisa masuk ke dalam sana. Namun, suara tembakan itu terdengar oleh frontman yang baru menemukan mayat panitia yang ditembak Junho sebelumnya. Dari jumlah tabung oksigen yang tidak berkurang, frontman mengetahui bahwa penyusup itu masih berada di dalam sana dan segera mengerahkan semua panitia untuk mencari penyusup tersebut. Junho yang telah berada di dalam ruangan frontman segera mencari informasi tentang kakaknya. Dari tumpukan dokumen yang ada di sana, ia akhirnya mendapatkan dokumen tentang kakaknya yang pernah menjadi salah satu peserta di permainan tersebut. Bahkan, sang kakak adalah pemenang pada permainan yang diadakan di tahun 2015. Para peserta kemudian dipaksa untuk berkumpul oleh para panitia di tengah ruangan di sana. Melihat kakek Ilnam yang ngompol akibat sedang sakit, Gi-hun pun meminjamkan jaketnya kepada kakek Ilnam. Kemudian mereka kembali diantar menuju tempat permainan selanjutnya dan mereka diperlihatkan mayat dari sang dokter dan panitia yang berkomplot dengannya. Frontman secara resmi menjelaskan dan meminta maaf kepada para peserta atas kejadian tersebut, sekaligus memperingatkan mereka agar tidak bermain curang. Pada permainan kali ini, para peserta diminta untuk berpasangan 2 orang. Dikarenakan jumlah pemain yang tersisa berjumlah ganjil, yakni 39 orang,
maka akan ada satu peserta yang tidak akan memiliki pasangan pada permainan kali ini. Terlihat tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam dikarenakan takut jika permainan kali ini akan membutuhkan tenaga seperti pada permainan sebelumnya. Sedangkan Minyo berusaha berpasangan dengan Gi-hun ataupun Sang-woo. Namun di sini, Sang-woo memilih Ali untuk menjadi pasangannya. Dan Sae-byok berpasangan dengan wanita bernama Ji-young yang ia ajak bermain pada permainan sebelumnya. Gi-hun yang merasa kasihan kepada kakek Ilnam akhirnya memutuskan untuk mengajak kakek Ilnam berpasangan dengannya. Dan hal itu membuat Minyo tidak memiliki pasangan untuk bermain. Ia pun lantas dibawa oleh panitia untuk keluar dari ruangan tersebut. Setibanya di tempat permainan, para peserta kemudian diantar menuju sebuah tempat yang berbeda oleh para panitia. Mereka di sini diberikan satu kantung yang berisikan 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit ke depan, para pemain yang berhasil mengumpulkan 20 kelereng akan dinyatakan menang. Dengan kata lain, para peserta harus bersaing dengan pasangannya sendiri pada permainan kali ini tanpa kekerasan dikarenakan mereka akan dijaga langsung oleh panitia nantinya. Tiba-tiba penyakit kakek Ilnam kembali kumat dan membuatnya tidak peduli akan permainan lalu berkeliling mencari rumahnya di dalam sana. Hal itu memaksa Gi-hun harus berteriak kepada kakek Ilnam dan berhasil membuatnya tersadar. Mereka kemudian memutuskan untuk bermain tebak jumlah kelereng, yang mana kakek Ilnam ternyata cukup pintar dalam menebak jumlah kelereng tersebut. Karena seringnya kalah, hal itu pun membuat Gi-hun menjadi panik. Sementara di lokasi lain, Sae-byok dan Ji-young memutuskan untuk menghabiskan waktu mereka dengan mengobrol santai. Sae-byok pun mulai menceritakan tentang kehidupannya kepada Ji-young. Dari perbincangan tersebut, Ji-young merasa bahwa Sae-byok lebih pantas untuk menang pada permainan kali ini dibanding dirinya. Ji-young yang hidup sebatang kara alias tidak punya siapapun lagi itu pun memutuskan untuk mengalah pada Sae-byok di permainan kali ini. 이제 하자. 저 벽에 가깝게 멈추는 쪽이 이기는 거야. 너 이런다고 내가 고마워할 줄 알지? 다시 던져. 난 없어. Sedangkan di sisi lain, Sang-woo dan Ali memutuskan untuk bermain tebak kelereng yang sama seperti yang dilakukan Gi-hun dan kakek Ilnam. Sang-woo yang merasa Ali berbuat curang karena selalu benar dalam menebak, kemudian berusaha menyerangnya. Akhirnya, Sang-woo meminta maaf dan meminta kepada Ali untuk melakukan sebuah rencana agar mereka berdua bisa selamat. Sang-woo meminta Ali untuk berpencar dan melihat situasi dari pasangan lain yang ada di dalam sana. 지금 시간 없으니까 빨리 흩어져서 다른 팀들 상황을 좀 살펴보자. 알리야. 응? 내가 가지고 다니기 안전하게 해줄게. 네. 그럼 타이머가 3분 남았을 때 다시 여기서 만나자. Sedangkan si bos gangster Doksu yang harus berhadapan dengan anak buahnya ternyata cukup kesulitan untuk mengalahkannya. Beberapa kali mereka mengganti cara bermain mulai dari menebak jumlah kelereng sampai dengan melempar kelereng ke dalam sebuah lubang. Anak buahnya yang ternyata mulai melawan pada permainan ini berusaha sekuat tenaganya agar bisa menang dari Doksu. Kini kita kembali kepada Gi-hun yang masih bermain tebak kelereng dengan kakek Ilnam. Gi-hun yang kini hanya memiliki satu butir kelereng merasa akan kalah dari kakek Ilnam. Namun beruntungnya, penyakit pikun kakek Ilnam kembali kumat dan Gi-hun memanfaatkan hal itu untuk menipunya saat menebak kelereng. Meski merasa bersalah, Gi-hun tetap melanjutkannya hingga kelereng yang tersisa dari kakek Ilnam hanya satu kelereng. Di saat itu, kakek Ilnam meminta untuk mengganti permainan dengan mempertaruhkan semua kelereng mereka masing-masing. Namun, Gi-hun merasa hal itu tidak adil karena jumlah kelereng miliknya lebih banyak dibanding kakek Ilnam. Namun ternyata selama ini kakek Ilnam menyadari bahwa Gi-hun membodohinya saat permainan barusan.
Kakek Il-nam pun kemudian memberikan sisa kelereng terakhirnya kepada Gi-hun dan berterima kasih atas kebaikannya selama mereka berada di tempat tersebut. 강재병! 240번 탈락. 아까 그 사람이 다음에 어느 쪽 발 맞는지 기억나요? 왼쪽 같긴 한데. 아니야! 오른쪽으로 갔다가 왼쪽으로 갔어! 확실하죠? Melanjutkan episode sebelumnya di mana beberapa peserta yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya dikembalikan ke ruangan peserta. Di sana, para peserta mendapati sosok Minyo yang nyelau santai di atas ranjangnya. Minyo ternyata diberikan hak khusus untuk tidak bermain pada permainan sebelumnya dikarenakan tidak memiliki pasangan. Kemudian, salah satu peserta yang datang bersama dengan istrinya memohon kepada peserta lainnya agar menghentikan permainan tersebut. Namun, Sang Woo mengatakan kepada pria itu bahwa istrinya tak akan kembali hidup meski permainan dihentikan. Sedangkan frontman yang masih khawatir akan kehadiran sosok penyusup di dalam permainan tersebut mulai mencarinya di dalam ruangan kantornya. Frontman ingin penyusup itu ditemukan sebelum para VIP datang menyaksikan secara langsung 2 permainan terakhir. Di sini, ia menyadari bahwa penyusup tersebut adalah seorang polisi dari peluru yang ditemukan pada mayat salah satu panitia sebelumnya. Namun frontman tetap tidak bisa mendapatkan sosok penyusup tersebut dan kembali mendapatkan laporan dari anak buahnya yang menemukan mayat yang lainnya. Tak lama, para VIP pun datang dan disambut oleh frontman sebagai tangan kanan dari sang tuan rumah. Tuan rumah permainan di sini memiliki keperluan mendesak yang membuatnya tak bisa menemui para VIP. Sedangkan di sisi lain, Junho mulai merampas kostum salah satu pelayan agar bisa menyamar dan lebih dekat dengan para VIP. Kemudian, frontman segera mengantarkan para VIP memasuki ruangan yang dikhususkan bagi para VIP untuk menonton permainan secara langsung. Junho yang telah menyamar itu kemudian mulai melakukan tugasnya sekaligus mengambil video sebagai bukti dari keberadaan tempat permainan tersebut. Gentlemen, this may be the deciding moment. Di ruangan peserta, pria yang meminta untuk menyerah sebelumnya memutuskan menyerah seorang diri dengan cara gantung diri di dalam sana. Tak lama, permainan kelima pun dimulai. Para peserta kembali diantar menuju lokasi permainan. Kali ini mereka diharuskan memilih sebuah rompi yang bertuliskan angka 1 sampai dengan 16. Merasa nomor yang berada di tengah akan lebih aman, para peserta pun berebut untuk mengambil rompi dengan nomor-nomor tersebut. Sampai pada giliran Gi-hun untuk mengambil nomor yang tersisa antara nomor 1 dan 16. Meski awalnya Gi-hun ingin mengambil rompi dengan nomor 1, namun salah satu peserta memohon kepada Gi-hun untuk membiarkannya mengambil nomor tersebut. Peserta yang merasa selalu menjadi pengecut selama hidupnya itu ingin tampil berani pada permainan kali ini dengan mengambil nomor urut 1. Akhirnya, Gi-hun mengalah dan mengambil rompi dengan nomor terakhir. Para peserta kemudian mulai memasuki ruangan permainan. Kali ini mereka dihadapkan pada sebuah jembatan kaca dan para peserta diharuskan menyeberang dengan memilih salah satu kaca sesuai dengan nomor urut pada rompi mereka. Kaca tersebut terbuat dari 2 jenis kaca yang berbeda, di mana salah satu kaca itu bisa menahan beban hingga 2 orang. Namun, kaca yang satunya adalah kaca biasa yang mana akan langsung pecah jika terinjak. Waktu yang diberikan untuk semua total peserta adalah 16 menit. Nasi kini sudah menjadi bubur ayam, meski menyesal, peserta yang meminta nomor urut 1 kepada Gi-hun akhirnya terpaksa menyeberang dan langsung tewas dengan sukses. 너 안 나가면 내가 너 밀어버린다. Satu persatu peserta mulai melanjutkan menyeberang sesuai dengan nomor urut mereka. Dikarenakan waktu yang semakin menipis, para peserta mulai rusuh dan menjadi tidak sabar. Mereka pun mulai mendorong peserta lain yang berada di depannya.
너 지금 거기서 기도하는 거야? 뭐가 강화유리인지 알 것 같아요. Hal tersebut kini membuat Doksu berada di urutan paling depan. Tak ingin mati lebih dulu, Doksu pun mengancam tidak akan maju dan menyuruh peserta yang ada di belakangnya untuk maju terlebih dulu. Minyo yang merasa kesal atas kelakuan sang mantan itu lantas berpura-pura untuk maju. Saat berada di posisi yang sama dengan Doksu, ia pun langsung memeluknya dan menjatuhkan dirinya bersama sang mantan. 내가 정말 너 대신 죽어줄 줄 알았냐? Kini peserta tersisa tinggal 4 orang, di mana peserta yang berada di posisi terdepan adalah seorang pekerja di pabrik kaca. Ia pun bisa dengan mudah mengetahui kaca yang kuat dan kaca biasa. Peserta ini berhasil membawa Gi-hun, Sae-byok, dan Sang-woo semakin mendekati garis finish. Namun frontman yang menyadari hal tersebut mulai mematikan cahaya di ruangan permainan dan membuat si peserta tersebut menjadi kesulitan untuk menentukan pijakannya. Disinilah sifat sebenarnya dari Sang-woo muncul. Sang-woo yang merasa waktu mereka semakin menipis, akhirnya mendorong peserta yang berada di depannya. Pada detik-detik akhir, mereka bertiga pun berhasil lolos pada permainan kali ini. Kembali ke ruangan para VIP, di mana salah satu VIP Hombreng di sini terlihat tertarik kepada Junho yang sedang dalam penyamarannya. Ia pun mencoba merayu dan meminta kepada Junho untuk melepaskan topengnya. Namun, Junho yang berpura-pura menjadi seorang Hombreng itu kemudian meminta kepada tamu VIP tersebut untuk melakukannya di ruangan tertutup. Junho dan tamu VIP tersebut akhirnya pergi ke sebuah kamar dan di sini Junho yang tak ingin ngemut banana boot si VIP Hombreng segera menodongnya dengan sebuah pistol. Junho juga meminta segala informasi tentang tempat permainan tersebut kepada si VIP. Pernyataan dari si VIP ini juga direkam oleh Junho yang akan ia jadikan sebagai bukti nantinya. Setelahnya, Junho memukul tamu VIP tersebut hingga pingsan dan ditemukan oleh salah satu panitia yang diperintahkan sebelumnya oleh frontman untuk mengecek ruangan mereka. Frontman pun segera menyuruh anak buahnya untuk memeriksa jalan rahasia para VIP dan mendapati salah satu tabung oksigen menghilang. Para panitia pun dikerahkan untuk mencari Junho yang berhasil kabur ke sebuah pulau yang berada tak jauh dari sana. Junho kemudian mencoba menghubungi atasannya di kepolisian untuk mengirimkan bukti yang telah ia temukan. Namun, sinyal Tri di sana tidak cukup bagus. Junho pun kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi di pulau tersebut. Tak lama kemudian, frontman beserta anak buahnya tiba di pulau tersebut dan berusaha mencari Junho. Junho yang masih dalam proses mengirimkan bukti video dan juga meminta bantuan itu pun berusaha kabur. Hingga tiba di ujung dari pulau tersebut, Junho pun tak bisa lagi kabur. 거기 멈춰! 내 말대로 그래야 살아. 형이 왜? Di tempat lain, Gi-hun, Sang-woo, dan juga Sae-byok yang berhasil lolos pada permainan sebelumnya dikembalikan ke ruangan peserta. Gi-hun yang merasa marah kepada Sang-woo atas kejadian sebelumnya, kemudian mulai bertengkar dengan Sang-woo di dalam sana. Namun, tak lama para panitia datang dan memberikan mereka pakaian baru untuk dikenakan. Terlihat di sini Sae-byok terluka cukup parah pada bagian perutnya diakibatkan terkena pecahan kaca pada permainan sebelumnya. Ia pun berusaha menutup luka itu menggunakan baju lamanya. Para peserta yang berhasil selamat kemudian diberikan makan malam mewah sebuah stik daging lengkap dengan lalapannya beserta amer mahal. Gi-hun dan Sang-woo yang sangat kelaparan pun dengan nikmat menyantap makanan yang disajikan tersebut. Namun, Sae-byok yang terluka nampak kesulitan untuk makan, bahkan ia tidak bisa memotong daging stiknya sendiri. Setelah makan malam itu selesai, masing-masing peserta di sini diberikan sebuah pisau kecil yang akan digunakan pada permainan selanjutnya.
Gi-hun yang masih merasa marah kepada Sang-woo memutuskan untuk bekerja sama dengan Sae-byok dan mengalahkan Sang-woo pada permainan selanjutnya. Kemudian, ia akan menyerah dan membagi uang tersebut dengan Sae-byok. Sae-byok yang merasa tak akan selamat itu kemudian meminta kepada Gi-hun untuk mengurus adiknya yang berada di panti asuhan jika Gi-hun menjadi pemenang pada permainan kali ini. Saat Gi-hun berusaha mendekati Sang-woo yang sedang tertidur, ia dikejutkan dengan Sae-byok yang tiba-tiba terjatuh dan melihat luka yang ada di perutnya. Gi-hun pun segera meminta bantuan kepada para panitia yang berada di luar. Namun, saat para panitia masuk ke dalam sana, tak disangka Gi-hun melihat sosok Sang-woo yang telah membunuh Sae-byok dengan pisaunya. Hal itu membuat Gi-hun merasa bersalah dan juga semakin marah kepada sahabat kecilnya itu. Di keesokan harinya, permainan terakhir pun dimulai. Permainan kali ini disebut dengan Squid Game, di mana permainan itu adalah permainan masa kecil anak-anak di Korea. Di sini Gi-hun mendapatkan posisi sebagai penyerang dan Sang-woo sebagai pemain bertahan. Sedangkan di tempat lain, para tamu VIP termasuk si Homreng kembali menyaksikan final dari permainan tersebut. Gi-hun dan Sang-woo di sini sama-sama membawa pisau mereka untuk menyerang lawannya. Peraturan pada permainan kali ini mengharuskan Gi-hun sebagai penyerang untuk menginjak gambar kepala cumi-cumi yang dijaga oleh Sang-woo. Di tengah hujan yang turun lebat, Sang-woo mengatakan alasan membunuh Sae-byok sebelumnya. Sang-woo mengatakan membunuh Sae-byok untuk mengakhiri penderitaannya saat itu. Namun, Gi-hun yang tidak menerima alasan itu pun tanpa basa-basi langsung menyerang Sang-woo. Meskipun terluka cukup banyak dan terkena tusukan dari Sang-woo, Gi-hun tak berhenti untuk menyerah. Ia pun akhirnya berhasil membuat Sang-woo terjatuh dan memukulnya hingga tak berdaya. Gi-hun mencabut pisau yang tertancap di tangannya dan berusaha menikam Sang-woo. Namun, Gi-hun merasa tak tega untuk membunuh temannya itu dan pergi untuk menginjak gambar kepala cumi-cumi yang ada di sana. Dan tiba-tiba Gi-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan dan mengajak Sang-woo untuk menyerah bersama. Namun ternyata Sang-woo menolak tawaran Gi-hun dan menusuk dirinya dengan pisau yang ada di sampingnya. Pada saat terakhirnya, Sang-woo berpesan kepada Gi-hun untuk menjaga sang ibu. Hal itu menjadikan Gi-hun sebagai pemenang terakhir pada permainan kali ini. Gi-hun kemudian dibawa kembali menuju tempat asalnya oleh frontman dengan mata tertutup dan tangan terikat. Ia pun diturunkan di tengah hujan yang lebat dengan kartu ATM yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Gi-hun lantas segera memeriksa isi dari rekening tersebut dan benar saja, kini Gi-hun telah menjadi miliuner. Namun meski begitu, Gi-hun tidak merasa senang sama sekali karena telah mendapat uang hasil pengorbanan nyawa banyak orang. Ia bahkan tidak sanggup menatap mata dari ibu Sang-woo yang menyapanya saat di jalan. Setibanya di rumah, Gi-hun kembali dikagetkan dengan ibunya yang telah meninggal dunia dalam posisi tidur di dalam rumah. 나 돈 벌어 왔어. 눈 좀 떠봐. Setahun kemudian, Gi-hun menjadi semakin berantakan. Ia kemudian menemui seseorang pada sebuah bank. Pegawai bank tersebut menawarkan Gi-hun untuk menjadi nasabah prioritas di mana tidak perlu mengantri apabila ingin menarik uang secara ketengan. Namun anehnya, Gi-hun malah pergi dari sana setelah meminjam uang kepada pria tersebut. Ia kemudian membeli sebotol ciu dan merenung di tepi sungai. Tak lama, seorang wanita tua menawarkan bunga untuk dibelinya. Namun tak disangka, di dalam bunga tersebut, Gi-hun kembali menemukan kartu nama permainan yang pernah ia dapatkan sebelumnya dari si rekruter. Gi-hun lantas segera pergi ke alamat yang tertera di kartu tersebut. Di sana, tanpa diduga, Gi-hun kembali bertemu dengan sosok kakek Ilnam yang ia kira telah tewas pada permainan kelereng sebelumnya. Di sini akhirnya terungkap sosok sebenarnya dari sang kakek, di mana ia adalah tuan rumah dari semua permainan mematikan tersebut, sekaligus atasan dari frontman.
Gi-hun dipanggil ke tempat tersebut dikarenakan kakek Il-nam diberitahukan bahwa Gi-hun tidak menggunakan uang hasil hadiah tersebut. Kakek Il-nam kemudian menjelaskan alasannya membuat permainan tersebut dikarenakan kebingungan bagaimana cara menghabiskan uang yang dimilikinya. Kakek Il-nam yang menderita tumor otak itu akhirnya membuat sebuah permainan dan ikut menjadi peserta pada permainan tersebut agar ia bisa menikmati hidupnya meski hanya sesaat. Itulah alasan dari kakek Il-nam dan para orang kaya lainnya membuat permainan anak-anak yang mematikan agar dirinya bisa kembali merasa bahagia layaknya anak kecil. Kakek Il-nam juga menjelaskan bahwa persamaan antara orang yang tidak memiliki uang dengan orang yang terlalu banyak uang adalah sama-sama tidak bisa menikmati hidup mereka. Gi-hun yang mendengar hal itu menjadi marah atas ulah dari sang kakek yang membuat ratusan nyawa menghilang hanya demi sebuah kesenangan untuk seorang pria yang sedang sekarat. Namun, kakek Il-nam kembali mengatakan bahwa ia selama ini tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut menjadi peserta pada permainan tersebut. Ia juga kembali berterima kasih kepada Gi-hun karena telah menemaninya selama permainan tersebut. Akhirnya, kakek Il-nam meninggal setelah mengatakan hal itu kepada Gi-hun. 그 기분을 말이야 재밌었거든. 자네랑 같이. 당신이 졌어. Di keesokan harinya, Gi-hun pun memutuskan untuk memulai kehidupan barunya. Ia kemudian pergi ke panti asuhan untuk menjemput adik dari Sae-byok dan menitipkannya kepada ibu dari Sang-woo yang kini berjualan kue ikan lele. Gi-hun juga memberikan mereka berdua sekoper penuh uang untuk memenuhi janjinya kepada kedua orang temannya itu. Beberapa hari kemudian, terlihat Gi-hun sedang bersiap untuk menyusul anaknya yang kini berada di Amerika. Namun di sana, Gi-hun tanpa sengaja melihat sosok dari si rekruter yang sedang mencari peserta baru. Gi-hun pun segera berlari untuk menemui si rekruter, namun ia telah pergi menaiki sebuah kereta yang ada di sana. Gi-hun pun menelpon nomor yang tertera di kartu tersebut dan mengatakan bahwa ia akan membalas dendam kepada frontman dan juga semuanya. 잘 들어. 456번. 허튼 생각하지 마. Nah itu cuy akhir dari serial drama Squid Game. Yang pastinya masih banyak menyisakan tanda tanya karena bakalan ada season 2-nya. Oke, jangan lupa buat tinggalin jejak komentar siapa karakter favorit kalian di serial drama Squid Game kali ini. Semoga review alur cerita film dari Mamang kali ini masih bisa menghibur kalian semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.